Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas ya saham-saham Big Four ya yang sedang diskon ya, terutama BBRI dan BBNI ya, diskon tanda kutip ya, alias dia lagi turun jauh ya, terutama tadi yang saya bilang ya, BRI maupun BNI ya. Nah, apakah ada yang menarik gitu ya, di antara empat ini mana yang lebih menarik lah gitu ya saat ini? Nanti kita lihat laporan keuangan kuartal 1 2024 nya ya, lalu kita lihat juga secara chart ya, secara teknikal ya, mana yang lebih menarik ya. Sebelum kita mulai, saya ingin mempromosikan ya beberapa video yang mungkin teman-teman berminat untuk menonton ya, review-review saham yang rutin memberikan dividen ya, dan juga ada review-review laporan keuangan kuartal 1 ya, misalnya dari BRI ini spesifik saya bahas di satu video, lalu ada Antam, BTPS, Pegas, dan juga Astra Internasional ya, termasuk juga Adaro dan ABMM ya, prediksi dividennya juga saya bahas di video-video. Jadi kalau ingin menonton video-video ini, nanti linknya bisa dicari di kolom deskripsi atau langsung saja search di channel Investor Jelata. Nanti yang untuk Antam, linknya saya taruh di pojok kanan atas. Oke, kita bandingkan dulu ya kinerja kuartal 1-nya nih dari laba bersih ya. Ini kuartal 1 2024 ya. Di mana BCA itu 12,9 triliun, profitnya BMRI 12,7, BRI yang paling tinggi ya 15,9 triliun, dan BNI yang paling kecil ya 5,3 triliun. Dimana kalau dibandingkan dengan kuartal 1 tahun lalu ya, berarti BCA itu naik 11,7%. Yang lainnya tuh kecil ya naiknya ya, 1-3% aja ya. Yang paling kecil tuh kenaikannya adalah Bank Mandiri ya. Nah, kalau dibandingkan dengan kuartal 4 2023 ya, kuartal on kuartal, itu BCA juga yang masih yang paling tinggi ya kenaikannya 5,4%, dan Bank Mandiri yang paling turun paling banyak ya 20,6% nih kalau dibandingkan kuartal 4 2023. Oke, jadi kalau secara growth ya, baik itu year on year maupun kuartal on kuartal, BCA yang paling keren lah ya, yang paling tinggi. Oke, yang paling jelek ya Bank Mandiri ya, year on year-nya paling kecil, kuartal on kuartal juga paling kecil ya. Oke, sekarang kita masuk ke NIM ya, net interest margin ya, jadi selisih antara bunga yang didapatkan oleh bank tersebut dan bunga yang diberikan kepada orang-orang yang naruh duitnya di bank ya, yang naruh tabungan, deposito dan sebagainya. Itu net interest margin paling tinggi berarti adalah si Bank BRI ini ternyata ya. Cukup jauh ya, 7,84 ya. Versus yang paling kecil itu BNI ya, 4% ya. Dan kalau secara year on year ya, Bank Mandiri itu mengalami penurunan ya, 0,33% nih turunnya. Bank BNI yang paling tinggi 0,7% ya, sedangkan BCA dan BRI itu sama ya, secara year on year ya. Jadi ini kan 7,84%, di tahun lalu kuartal 1 juga 7,84% gitu ya. Oke, jadi kalau dari secara net interest margin Bank BRI masih yang paling bagus ya, 7,84%. Nah, sekarang untuk jumlah uang yang dipinjamkan ya, yang paling tinggi itu Bank Mandiri ya, 1,4 triliun, enggak lah ya, ini 1.435 triliun ya. Yang kedua itu Bank Mandiri ya. Dan secara year on year itu bertumbuh paling besar Bank Mandiri ya, diikuti oleh BCA, dan yang ketiga adalah Bank BRI ya. Nah, sedangkan dari loan to deposit ya, jadi rasio antara uang yang dipinjamkan terhadap jumlah deposito ya atau tabungan orang yang ditaruh di bank tersebut ya, itu yang paling tinggi adalah BMRI ya, 89,7% ya. Jadi ada yang bilang kalau yang bagus itu loan to deposit alias LDR ya, loan to deposit ratio itu yang bagus itu sekitar 80 sampai dengan 90% ya. Walaupun ada yang juga bilang sih sekitar 70 sampai 90% itu masih oke ya. Jadi semua keempat bank ini masih oke lah ya. Masih di range antara 70 sampai 90%. Oke, nah ini non performing loan ya, alias kredit-kredit macet, ini yang paling tinggi ternyata Bank BRI ya,
3,11 ya. Kalau dibandingkan kuartal 1 2023 itu ada kenaikan berarti ya, sebesar 0,25% ya. Jadi yang paling tinggi nih 3,11 Bank BRI, yang paling rendah adalah Bank Mandiri ya. Nah, ini apakah memang gara-gara non performing loan-nya BRI ini naik cukup besar ya? Apakah ini menyebabkan dia yang turun paling dalam ya di antara Big Four ini ya? Mungkin aja sih ya. Tapi ini memang agak jauh nih BRI ya, di kepala tiga sendiri nih non performing loan-nya ya. Mungkin karena dia juga banyak memberikan pinjaman ke menengah ke bawah mungkin gitu ya, kurang tahu juga nih. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya informasi bisa sharing di kolom komen ya terkait kenapa non performing loan-nya BRI ini bisa yang paling tinggi ya dan cukup jauh ya di antara Big Four ini. Oke, itu tadi data-data kuartal 1 yang dirangkum ya, saya yang ngerangkum sih, saya dapat dari Stockbit ya. Seperti itu. Jadi kalau secara profit ya, besaran profit itu BRI masih paling besar ya, walaupun secara pertumbuhan profitnya itu Bank BCA ya yang paling pertumbuhan profitnya yang paling besar ya. Kalau dari sisi net interest margin ya, Bank BRI yang paling besar, tapi dia juga yang paling banyak kredit bermasalahnya ya, 3,11% ini tadi. Oke, sekarang secara rasio ya, PRPBV ROE bisa dilihat di sini. BNI yang paling unggul ya, karena dia PR-nya yang paling kecil ya. Ya, PR paling kecil ya, benar ya, PR paling kecil. BCA nih PR-nya gede banget ya, 23,21 ya. Lalu PBV juga yang paling kecil ya Bank BNI ini 1,16%. Yang paling besar lagi-lagi BCA ya yang sampai 5,05 ya. Dan ROE juga BNI ternyata yang paling besar nih, 38,55%. Jadi kalau secara rasio ini terlihat BNI yang paling menarik ya di antara Big Four lainnya. Oke, sekarang kita lihat chart dari Big Four ini ya. Dari Januari 2024 sampai sekarang. Bisa dilihat sini yang paling turun paling dalam adalah BRI ya. Dia udah turun 16% nih. Diikuti yang kedua adalah BNI yang sudah turun 10% ya sejak awal Januari 2024. Sedangkan Bank Mandiri masih mencetak kenaikan ya 3,7% ya kalau dihitung sejak Januari 2024, dan BCA yang paling tinggi masih profit ya 4,26% ya. Jika teman-teman megang dari Januari berarti masih untung megang BCA ya, walaupun udah tergerus ya, tinggal sisa 4%. Dan jangan terlalu yakin juga ya kalau dia akan selalu plus nih, mungkin aja dia akan ikut turun nanti ya, nyusul dua temannya Bank BRI maupun Bank BNI ya. Jadi intinya saat ini yang turun paling dalam adalah Bank BRI ya, sudah turun 16% sejak awal tahun 2024. Nah, sekarang kita lihat dari chart ya. Kalau dari all time high-nya kan BRI all time high-nya tuh di bukan 6375 ya, di 6425 mungkin ya. Nah, kalau dihitung dari all time high-nya sampai yang terendahnya saat ini ya, di sekitar sini nih ya, 4650 mungkin ya, itu berarti dia udah turun 27% ya si BRI-nya ya. Nah, kalau ditanya supportnya sekarang di mana ya, supportnya di sini ya 4750. Kalau 4750 jebol berarti lanjut support yang di sini ya 4670. Kalau jebol lagi lanjut ke 4500-an ini, lalu lanjut lagi ke 4380. Jadi kalau yang mau nyicil ya tinggal pilih aja tuh ya, nyicil di area 4600 atau di 4500 atau di 4300 ya. Atau ada yang ekstrim ya, ada yang menunggu di 4000 juga bisa juga ya, 4000 atau 4100. Dengan resisten terdekat di sini ya, di sekitar 4830 sampai dengan 5150 ya. Dan resisten selanjutnya anggap aja inilah resistennya di gap ini, ada 3 gap yang belum ketutup ya. Di 5625, di 6225, dan juga ada gap yang paling tinggi di 6350. Jadi banyak gap di atas nih ya saat ini untuk BRI. Kalau kita lihat hari ini sih sepertinya sudah berkurang ya tekanan jual ya, karena volumenya sudah turun nih di 2 hari terakhir ini ya, Senin maupun Jumat ya. Tapi nggak tahu juga ya, bisa aja dia
lanjut turun ya, turun bisa sampai ke 4.500 atau 4.300. Jadi kalau mau masuk BRI, saran saya sih jangan langsung all in ya, dicicil-cicil aja, silakan diatur lah ya, mau masuk di harga sekian, terus dengan uang dengan budget yang 10% atau 20%, dicicil-cicil ya, 30 10 atau ya terserah ya, 25 ya, silakan diatur ya. Oke, itu tadi chart dari BRI. Nah, kalau BNI ya, kalau dihitung dari all time high-nya ya di 6.225 ini ya, dia udah turun, sempat sampai turun ke sampai 23% ya. Tadi BRI berapa? BRI 27%, ini 23% ya. Oke, dan di support saat ini adalah di 4.790 ya. Lalu support berikutnya adalah di gap ini ya, ada gap di 4.610. Kalau 4.610 ini jebol, berarti support selanjutnya ada di area 4.310 sampai dengan 4.350. Dengan resisten terdekat adalah di sinilah 5.350, lalu ada lagi di 5.950 dan ada gap di atas nih ya, 6.075. Jadi silahkan diatur ya. Risk and rewardnya kalau masuk sekarang ya, kalau masuk sekarang ya mungkin taruh lah ya, stop lossnya itu di 4.610 gitu ya, dengan target dia bisa balik ke 5.350 atau 5.300 ya. Oke, emiten selanjutnya adalah Bank Mandiri ya. Bank Mandiri ini saya lupa ya udah turun berapa persen ya. Ya silakan teman-teman hitung aja lah ya. Turun dari 7.500 ke berapa nih ya? 5.100 lah ya. Silakan teman-teman hitung itu udah turun berapa persen. Kayaknya sih lebih kecil lah daripada Bank BNI turunnya ya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah Bank Mandiri ini ada gap di bawah ya. Di bawah banget nih, 4.680 ya. Jadi kan kita nggak tahu ya dia akan ketutup atau enggak. Tapi kalau ketutup ya agak-agak jauh banget ini ya, dari 6.000-an ke 4.680. Tapi ya tidak ada yang tidak mungkin ya di dunia saham ini ya. Bisa aja dalam seminggu jebret turun bisa nyampe ke gap 4.680 ya. Oke, jadi saat ini ya support terdekatnya di sini ya, 6.150 ya. Dia sempat udah turun tuh ya, ngelewatin 6.150 tapi akhirnya bisa rebound sedikit ya. Lalu support berikutnya ada di 5.975, lalu ada di 5.625, 5.400 dan seterusnya ya. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini garis-garisnya. Dan resisten terdekatnya adalah di 7.050 dan 7.250 ya. Jadi ini nggak ada gap di atas ya kalau si Bank Mandiri ya. Berbeda dengan Bank BRI tadi ada gap di atas ya. Tadi BNI ada nggak sih? Ya, BNI juga ada gap di atas ya, 6.075 ya. Oke, emiten yang terakhir si Bank BCA ya, yang paling strong ya, yang penurunannya masih yang paling kecil ya di antara Big Four lainnya ya. Di sini ada support ya, support terdekatnya berarti yang inilah 9.425 ya. Lalu selanjutnya di sekitar sini ya, saya lupa nulis angkanya, bisa teman-teman cek sendiri ya. Sekitar 9.200 mungkin ya. Lalu ada gap yang paling dekat di sini 9.050, ada gap lagi 8.500, ada gap lagi di bawah nih ya, 7.625 ya. Jadi kebalikan dari BRI ya, BRI gapnya di atas 3, kalau BCA nih gapnya di bawah ada 3 ya, 9.050, 8.500 dan juga di 7.625 ya. Jadi cukup bikin ngeri-ngeri sedap ya. Gap 3, ada 3 gap di bawah ini ya. Oke, dengan resisten terdekat di 10.100 dan dia di all time high-nya itu di 10.400 ya. Jadi ini ada resisten 10.100, selanjutnya resisten di all time high-nya 10.400. Oke, itu saja informasi singkat dari saya sih ya untuk pertimbangan teman-teman ya dari sisi review laporan keuangan kuartal satunya ya tadi ya, yang growth-nya paling besar BCA tapi profit paling besarnya masih dipegang Bank BRI ya. Dengan net interest margin tadi yang paling besar adalah BRI ya, tapi dia juga non performing loan-nya juga yang paling besar gitu ya. Oke, tapi kalau secara harga ya yang sudah paling turun paling tajam ya BRI dan BNI. Dan tadi secara rasio ya, PER PBV-nya maupun ROE itu yang paling bagus adalah Bank BNI ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Di antara 4 ini manakah yang favorit teman-teman? Kalau saya kayaknya kalau saat ini ya
BNI dan BRI sih ya yang lebih menarik ya, kecuali nanti kalau Bank Mandiri terjun payung juga ngikutin BRI, mungkin akan jadi menarik juga gitu ya. Oke, demikian saja informasi dari saya, semoga berguna untuk teman-teman. Saya tunggu komentar teman-teman ya, yang manakah favorit teman-teman ya di antara Big Four ini. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam jelata.